Perkenalkan, nama saya Johannes Tutut, saya dari kelas 12 IPA 2 ingin menjelaskan tentang evolusi. Satu, tujuan pembelajaran. Satu, menjelaskan berbagai teori evolusi. Dua, menjelaskan pokok-pokok pikiran teori evolusi Darwin. A. Macam-macam tokoh evolusi dan tokoh evolusi. Evolusi adalah proses perubahan makhluk hidup yang terjadi dalam jangka waktu yang sangat lama dan secara perlahan-lahan sehingga akan membentuk spesies baru. Satu, macam evolusi. Berdasarkan hasilnya dibedakan menjadi dua. A. Evolusi progresif. Evolusi yang menunjukkan pada kemungkinan bertahan hidup atau survive, contoh burung finch. Evolusi regresif. Evolusi yang menunjukkan pada kemungkinan kepunahan, contoh dinosaurus. Berdasarkan objek yang mengalami dibedakan menjadi dua, yaitu A. Evolusi organik. Evolusi yang terjadi pada makhluk hidup. B. Evolusi kosmik. Evolusi yang terjadi pada benda mati. A. Macam-macam tokoh evolusi dan tokoh. 2. Tokoh yang mengemukakan gagasan tentang evolusi. A. Aristoteles dan Anaximander. Mendasari gagasan evolusi dengan metafisika, jika yaitu alam mengalami perubahan dari bentuk sederhana menjadi bentuk yang lebih kompleks atau yang lebih sempurna. B. Erasmus Darwin menyatakan bahwa fungsional terhadap rangsangan adalah diwariskan. C. Count de Buffon menyatakan bahwa variasi-variasi kecil yang terjadi karena pengaruh alam sekitar diwariskan sehingga terjadi penimbunan variasi yang ada. D. Jean Baptiste de Lamarck mengarang buku judul Philosophie Zoologique. Pendapat yang dikemukakan yaitu 1. Alat atau organ tubuh yang sering digunakan akan tumbuh membesar, atau sebaliknya organ tubuh yang tidak sering digunakan akan mengecil, bahkan hilang, atau teori used and disused. 2. Hukum penurunan sifat akan diperoleh, artinya bahwa sifat baru karena sering digunakan atau tidak digunakan oleh tubuh itu akan diturunkan kepada keturunannya. Contoh, jerapah yang harus memanjangkan lehernya untuk selalu menjangkau makanan berupa dedaunan di tempat tinggi, maka dari generasi ke generasi akan melahirkan jerapah yang berleher panjang. Menurut Lamarck, jerapah leher panjang berasal dari jerapah leher pendek. Perubahan terjadi disebabkan oleh lingkungan. Berdasarkan perhatikan gambar berikut. Charles Robert Darwin menulis buku On the of Species by Means of Natural Selection, atau terbentuknya spesies baru disebabkan karena seleksi alam. Darwin bersama Wallace mengemukakan dua teori pokok tentang evolusi, yaitu 1. Spesies yang hidup berasal dari spesies yang hidup di masa lampau. 2. Evolusi terjadi karena seleksi alam. Arti seleksi alam adalah alam menyeleksi tirada individu yang ada di dalamnya. Individu yang dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan atau alam dapat terus bertahan hidup, sedangkan yang tidak dapat menyesuaikan diri akan mati. Charles Robert Darwin dianggap sebagai bapak evolusi karena selain mengemukakan tentang evolusi, ia juga menyatakan bukti yang dapat diterima oleh ilmuwan pengetahuan yang berupa fosil atau sisa makhluk hidup yang telah membatu. Ilmu yang mempelajari tentang fosil, paleontologi. 1. Dimangsa oleh binatang pemangsa bangkai. 2. Dimangsa oleh bakteri, mikroorganisme atau pembusuk. 3. Retakan lapisan batuan bumi. 4. Erosi baik oleh air atau angin. 5. Keadaan sekelilingnya yang tidak kemungkinan suatu bagian tubuh organisme untuk menjadi fosil.
Ini adalah foto penemuan fosil belalai gajah purba. Ajaran cair Darwin tentang evolusi yang didasarkan pada pokok-pokok pikiran berikut. 1. Tidak ada dua individu yang sama. 2. Setiap populasi cenderung untuk bertambah banyak. 3. Untuk berkembang biak perlu adanya makanan yang cukup. 4. Kenyataan menunjukkan bahwa bertambahnya populasi tidak berjalan terus-menerus. Pokok pikiran dalam teori evolusi Darwin tersebut berasal dari pengamatan sehari-hari seperti 1. Adanya variasi individu dalam satu keturunan. 2. Adanya kecenderungan untuk bertambah besar. 3. Adanya perjuangan spesies untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya atau struggle for life. 4. Adanya seleksi alam. B. Perkembangan teori evolusi Darwin atau Charles Robert Darwin. 1. Perjalanan Darwin ke pulau. Darwin menemukan 14 spesies burung finch dengan bentuk dan ukuran paruh yang berbeda. Burung finch ini mempunyai persamaan dengan burung finch yang ada di Amerika Selatan, dan karena suatu sebab burung tersebut berimigrasi ke pulau Galapagos. Kondisi geologis lingkungan di Galapagos berbeda dengan di Amerika Serikat, sehingga burung yang berimigrasi harus bisa beradaptasi dalam lingkungan yang baru. Ini yang menyebabkan bentuk dan ukuran paruh burung finch yang berbeda-beda. 2. Studi geologi tentang fosil. Darwin belajar dari buku Principles of Geology karangan Charles Lively. Kesimpulan: A. Deretan fosil yang terdapat pada lapisan batuan muda yang berbeda dengan batuan yang terdapat pada lapisan yang lebih tua. B. Perbedaan tersebut disebabkan adanya perubahan secara perlahan-lahan. Thomas Robert Malthus dalam bukunya berjudul An Essay on the Principles of Population berpendapat bahwa kenaikan jumlah penduduk cenderung lebih cepat daripada kenaikan pangan, sehingga populasi cenderung berupaya untuk menyelamatkan diri dari kelaparan. 4. Studi tentang seleksi buatan. Seleksi buatan dilakukan manusia untuk pemulihan hewan dan tumbuhan, memungkinkan terjadi perubahan spesies baru dalam waktu relatif yang singkat. C. Pro dan kontra tentang pendapat mengenai evolusi. 1. Evolusi, genetika, dan lingkungan. A. Teori Darwin dan genetika. August Weismann mengawinkan 2 ekor tikus berekor panjang yang dipotong ekornya sampai 20 generasi. Hasilnya selalu diperoleh tikus berekor panjang. 1. Perubahan makhluk hidup terjadi karena pengaruh lingkungan yang tidak diwariskan kepada keturunannya. 2. Evolusi merupakan masalah genetika, jadi evolusi adalah gejala seleksi alam terhadap faktor genetika, dan itu adalah kesimpulan dari percobaan sebagai berikut. B. Pengaruh lingkungan terhadap gen. Sifat organisme pada suatu individu ditentukan oleh gen. Apakah sifat tersebut pada individu dipengaruhi langsung oleh lingkungan? Perhatikanlah gambar tersebut. Keterangan gambar slide sebelumnya. 1. Kelinci berlemak putih tetap berlemak putih apapun makanan yang diberikan. 2. Pada kelinci berlemak kuning, perubahan itu bukan merupakan perubahan gen yang karena makanannya, tetapi pada kelinci tersebut tidak terdapat enzim yang dapat menguraikan pigmen yang terdapat pada bahan makanan, sehingga warna lemaknya bergantung kepada jenis makanannya. 3. Pada makanan berlemak putih terdapat enzim yang mengurai pigmen, oleh karena itu lemaknya tetap berwarna putih. Kesimpulan: gen penentu warna lemak tidak dipengaruhi oleh makanan atau lingkungan, tetapi yang menjadi pengaruh adalah ada atau tidak ada enzim pengurai pigmen dalam makanan. Lingkungan hanya dapat mempengaruhi saja, bukan merupakan faktor penyebab evolusi.
C. Adaptasi atau seleksi. Perhatikan populasi pada biston, Betuaria dan perubahan berikut. Bahan diskusi. 1. Jelaskan teori terjadinya leher jerapah yang panjang menurut Lamrach. 2. Jelaskan teori terjadinya jerapah yang panjang menurut Darwin. 3. Bandingkan kedua teori tersebut. Apakah perbedaan teori Lamrach dan Darwin? Bagaimana teori Lamrach dibandingkan pendapat A. Weismann? 5. Sebutkan pokok pikiran Darwin yang mendasari evolusi. 1. Seleksi terarah, yaitu perubahan lingkungan yang menyebabkan adaptasi ke lingkungan baru. Misalnya, sebelum revolusi industri, jumlah kupu-kupu biston Betuaria berwarna cerah lebih banyak daripada kupu-kupu biston Betuaria berwarna gelap. Sebaliknya, setelah revolusi industri, biston Betuaria bersayap gelap lebih banyak daripada berwarna cerah. 2. Seleksi pemutus. Terjadi jika kondisi lingkungan berbeda menyebabkan satu populasi terbagi menjadi 2 subpopulasi. Misalnya, bekicot yang semula suatu populasi karena adanya pemisahan berupa penggunungan yang berbeda kondisinya, maka populasi bekicot menjadi 2 subpopulasi. 3. Seleksi pemantap. Adanya seleksi yang bekerja pada varian tertentu dari satu populasi yang menghasilkan populasi adaptif dan menyisihkan varian yang tidak adaptif. Misalnya, jerapah leher panjang akan lebih mudah mencangkau daun pada pohon tinggi sehingga lebih adaptif dan menyingkirkan jerapah leher pendek. D. Seleksi alam berdasarkan resintesis. Perhatikan percobaan berikut. Kesimpulannya adalah berikut yang bakteri yang secara alamiah resisten terhadap antibiotik lebih memiliki kemampuan untuk bertahan hidup atau berkembang biak. Seleksi buatan, yaitu seleksi yang dilakukan manusia dilakukan dalam rangka untuk memperoleh keturunan yang lebih baik. Misal, pada hewan, ternak, dan tanaman budidaya. Proses evolusi tidak dapat dikaji secara eksperimen atau empirik, oleh karena itu proses ini hanya bisa didukung oleh bukti langsung. Petunjuk tentang adanya evolusi atau bukti yang merupakan pendukung adanya evolusi. 1. Adanya variasi di antara individu yang berasal dari satu keturunan. 2. Petunjuk paleontologi. Fosil umumnya terbentuk pada lapisan sedimen di dasar laut atau danau yang merupakan daerah miskin oksigen sehingga tidak dijumpai mikroorganisme aerob yang mempercepat penguraian dalam pembentukan fosil. 2. Yang 3. Antanomi perbandingan, mencangkup pada perbandingan kerangka fosil makhluk hidup yang sekarang. 4. Embriologi perbandingan. Adanya hewan yang kelasnya vertebrata seperti pada ikan, reptil, aves, dan pada mamalia. Meskipun tubuh individu dewasa berbeda, namun fase awal embrionya sangat mirip. Hal ini menunjukkan adanya hubungan kekerabatan antara golongan hewan vertebrata tersebut. Filogeni ialah sejarah perkembangan makhluk hidup dari filium sederhana ke filium kompleks. Misal, filium protozoa menjadi Profera, menjadi Coelenterra, menjadi Vermes, menjadi mamalia atau Pisces, menjadi amfibi atau reptil, dan seterusnya. Identik dengan perkembangan Jacob menjadi Morula, menjadi Blastura, menjadi Glastura, menjadi janin. Ontogeni ialah sejarah perkembangan makhluk hidup dari zigot sampai mati. Misalnya, variasi struktur pada ontogeni. Hubungan ontogeni dengan filogeni ialah ontogeni merupakan pengulangan singkat dan rekapitulasi singkat dari filogeni. Perhatikanlah gambar berikut.
F. Homologi organ tubuh. Homologi organ tubuh, homologi atau organ homolog. Misalnya anggota depan gerak kucing digunakan untuk berjalan, sedangkan anggota gerak depan burung untuk terbang. Seperti berikutlah gambarnya. Sekian dan terima kasih.